Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi teman-teman PAI 4B. Semoga pada pagi hari ini selalu dalam lindungan Allah dan diberi kesehatan. Amin. Saya dan teman-teman dari kelompok 1 yang beranggotakan Birotul Mutaqiyah, Nasihatul Fuadah, Faridatul Barokah, Linda Mayangsari, dan juga saya tentunya akan membuat video untuk memenuhi mata kuliah pengembangan media yang diasuh oleh Ibu Atim Rinawati, Magister Pendidikan. Bab 8, berempati itu mudah dan menghormati itu indah. Empati adalah keadaan mental yang membuat orang merasa dirinya dalam keadaan perasaan atau pikiran yang sama dengan orang lain. Dalam istilah lain, empati dapat diartikan sebagai kemampuan untuk menyadari diri sendiri atas perasaan seseorang, lalu bertindak untuk membantunya. Empati merupakan sifat terpuji Islam, menganjurkan hambanya memiliki sifat ini. Empati sama dengan rasa ibu atau kasihan kepada orang lain yang terkena musibah. Islam sangat menganjurkan sikap empati sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah An-Nisa ayat 4 juz 8. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza hadarul qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzaquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Dan apabila sewaktu pembagian ini hadir beberapa kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu sekedarnya dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Ayat tersebut menjelaskan apabila ada kerabat, anak yatim dan orang miskin yang ikut menyaksikan pembagian warisan, maka mereka diberi bagian sekadarnya, yaitu sebagai atau tali kasih. Kepedulian terhadap mereka perlu ditumbuhkan. Sikap empati ini akan timbul apabila 1. Dapat merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. 2. Mampu menempatkan diri sebagai orang lain. 3. Menjadi orang lain yang merasakan. Terkait sikap empati ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "An Abi Musa radhiyallahu anhu qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dan," yang artinya, dari Abi Musa radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang mukmin yang satu dengan yang lain bagai satu bangunan yang bagian-bagiannya saling mengokohkan. Hadis riwayat Bukhari. Hadis di atas secara tidak langsung mengajarkan kepada kita untuk bisa merasakan apa yang dirasakan orang mukmin yang lain. Apabila ia sakit, kita pun merasa sakit. Apabila ia gembira, kita pun merasa gembira. Allah Subhanahu wa taala menyuruh umat manusia untuk berempati terhadap sesamanya, peduli dan membantu antar sesama yang membutuhkan. Allah Subhanahu wa taala sangat murka kepada orang-orang yang egois dan sombong. Perilaku empati terhadap sesama dalam kehidupan sehari-hari dapat diwujudkan dengan cara, yaitu 1. Peka terhadap perasaan orang lain. 2. Membayangkan seandainya aku adalah dia. Yang ketiga, berlatih mengorbankan milik sendiri. Dan yang terakhir, membahagiakan orang lain. Yang selanjutnya, mari menghormati orang tua kita. Siapakah orang yang paling dekat dengan kamu sejak lahir? Tentu kedua orang tuamu. Merekalah yang membawa kamu ke dunia ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala.
Jasa mereka besar sehingga kamu tidak akan mampu menghitungnya, yaitu antara lain: 1. Ibu mengandung dengan penuh susah payah dan melahirkan dengan mempertaruhkan nyawanya. Yang kedua, ibu menyusui selama 2 tahun dengan penuh kasih sayang dan terjaga malam hari karena memenuhi kebutuhan anaknya. Yang ketiga, ibu dan ayah memelihara kita sehingga kita siap untuk hidup mandiri. Yang keempat, ibu dan ayah bekerja keras untuk memenuhi keperluan keluarganya. Yang kelima, ibu dan ayah memberi bekal pendidikan. Yang keenam, ibu dan ayah memberikan kasih sayang dengan ikhlas tanpa meminta balasan. Begitu besar jasa orang tua sehingga kita sebagai anak wajib hukumnya berbuat baik kepada keduanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada keduanya, sebagaimana firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id akhadna mitsaqan bani Israil la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu linnasi husna wa aqimus shalah wa atuz zakah thumma tawallaitum illa qalila minkum wa antum mu'ridun. Yang artinya, ingatlah kepada kami mengambil janji dari Bani Israel. Janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu, kerabat dan anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Dan bertutur katalah yang baik kepada manusia, laksanakanlah sholat dan menunaikanlah zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling atau mengingkari, kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang. Quran Surat Al-Baqarah ayat 83. Penjelasan yang selanjutnya yaitu pada penggalan ayat wabil walidaini ihsana. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa kita harus berbuat baik kepada kedua orang tua. Terkait dengan hal ini, Imam Abu Dawud dan Baihaqi meriwayatkan sebuah hadis dari Abdullah bin Amr sebagai berikut. An Abdullah ibn Umar qala Ja'a rajulun ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqala ji'tu ubayyika 'alal hijrati wa taraktu abawayya baykiyani faqala rji' ilaihima fa'adhikihuma kama abakaitahuma. Rawahul Baihaqi. Dari Abdullah bin Umar berkata, seseorang datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, aku akan berbaiat kepadamu untuk berhijrah, dan aku tinggalkan kedua orang tuaku dalam keadaan menangis. Rasulullah SAW bersabda, kembalilah kepada kedua orang tuamu dan buatlah keduanya tertawa sebagaimana engkau telah membuat keduanya menangis. Hadis riwayat Baihaqi. Nah, dari hadis di atas menegaskan kepada kita agar kita tidak sesekali mengecewakan kedua orang tua kita. Perilaku menghormati kedua orang tua dapat diwujudkan dengan cara-cara sebagai berikut. Yang pertama, ketika orang tua masih hidup. 1. Memperlakukan keduanya dengan sopan dan hormat. 2. Membantu pekerjaannya. 3. Mengikuti nasihatnya apabila nasihat itu baik. Yang keempat, membahagiakan keduanya. Selanjutnya, ketika orang tua sudah meninggal, jika keduanya muslim, kamu selaku anak dapat mendoakan mereka setiap saat agar mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini doa yang diajarkan Rasulullah SAW yang berbunyi Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, yang artinya ampunilah aku dan kedua orang tuaku dan rahmatilah mereka sebagaimana keduanya telah memeliharaku pada waktu kecil. Nah, yang
Demikian itu merupakan doa yang dianjurkan kepada Rasulullah untuk mendoakan kedua orang tua kita ketika kedua orang tua kita sudah meninggal dunia. Selanjutnya, kita akan membahas materi tentang menghormati guru. Kita harus berbuat baik atau berbakti kepada kedua orang tua. Kita juga diperintahkan untuk berbuat baik atau berbakti kepada guru. Gurulah yang telah mendidik dan mengajarkan ilmu kepada kita. Sebagai pendidik, guru membentuk kita menjadi manusia yang beriman, mengerti baik dan buruk, berbudi pekerti luhur, dan menjadi orang yang bertanggung jawab, baik kepada diri sendiri, masyarakat, bangsa, maupun negara. Gurulah yang menjadikan kita orang yang pandai dan memahami ilmu pengetahuan. Dengan demikian, kita akan memperoleh kedudukan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, yang artinya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat. Quran Surat Al-Mujadalah ayat 58. Cara berbakti kepada guru antara lain dengan bersikap: 1. Mengucapkan salam apabila bertemu. 2. Memperhatikan apabila diajak bicara di dalam dan di luar kelas. Yang ketiga, rendah hati, sopan, dan menghargai. Yang keempat, melaksanakan nasihatnya. Yang kelima, melaksanakan tugas belajar dengan ikhlas. Yang terakhir adalah rangkuman atau kesimpulan. Jadi, rangkuman atau kesimpulan dari materi tersebut diantaranya adalah: 1. Empati adalah keadaan mental yang membuat orang merasa dirinya dalam keadaan, perasaan, atau pikiran yang sama dengan orang lain. Yang kedua, perilaku empati dalam kehidupan sehari-hari dapat diwujudkan dengan peka terhadap perasaan orang lain, membayangkan seandainya dia adalah aku, berlatih mengorbankan milik sendiri, dan membahagiakan orang lain. Yang ketiga, ketika orang tua masih hidup, cara menghormatinya adalah: A. Memperlakukan keduanya dengan sopan dan hormat. B. Membantu pekerjaan di rumah dan mengikuti nasihatnya. C. Membantu kehidupan ekonominya. Yang keempat, ketika orang tua sudah meninggal, cara menghormatinya adalah: A. Melaksanakan wasiatnya. B. Menyambung dan melanjutkan silaturahmi yang dahulu sudah dilakukan oleh kedua orang tua. C. Menjaga nama baik mereka. Yang kelima, cara berbakti kepada guru antara lain dengan bersikap: A. Rendah hati, sopan, dan menghargai. B. Melaksanakan nasihatnya. C. Mengucapkan salam apabila bertemu. D. Memperhatikan apabila diajak bicara di kelas. E. Melaksanakan perintahnya dengan ikhlas. Demikian pemaparan materi dari kelompok kami. Banyak kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.